lagi masih bersama Ibu, masih di Indonesia Asik. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik. Oke, kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Pentingnya pembelajaran kalimat efektif dilakukan untuk mengasah kemampuan pelajar dalam mengungkapkan gagasan yang dapat langsung dipahami oleh pembaca ataupun pendengar tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Pelajar yang setiap waktu dihadapkan pada tugas-tugas sekolah yang dituntut untuk membuat tulisan bisa berupa esai, artikel ilmiah, surat, dan mungkin juga tulisan lainnya yang membutuhkan pengetahuan tentang kalimat efektif Oke. Nah, pemilihan kalimat efektif membuat komunikasi dalam bentuk tulisan menjadi sangat komunikatif tentunya dan tidak bertele-tele. Seperti halnya dalam penulisan surat lamaran kerja, dibutuhkan kemampuan dalam menulis yang baik. Surat lamaran kerja tidak boleh mengabaikan penggunaan kalimat efektif. Kesalahan ejaan dan ketidakefektifan kalimat akan memungkinkan salah penafsiran atau juga bermakna ganda. Hal ini akan mempengaruhi isi surat kalian. Oke, mengapa kalimat efektif itu penting? Nah, itu pertanyaan yang sering kali muncul ya. Nah, sebenarnya alasannya simpel saja. Jangan membuat pembaca tulisan kalian itu kelelahan membaca tulisan kalian sebelum mendapatkan gagasan pokok dalam tulisan kalian. Hal semacam inilah yang membuat karya tulis atau bisa juga surat lamaran kalian tidak diperhitungkan, atau mungkin saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan lalu tidak dipanggil-panggil juga. Nah, berarti ada yang salah dalam surat kalian Oke, langsung saja pada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ini jika dijabarkan namun Ibu akan coba jelaskan dulu mengenai efektif. Secara kajian bahasa itu diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan yang dapat berdampak sangat signifikan. Jadi lebih khususnya efektif itu melibatkan semua sumber daya yang secara maksimal sehingga tidak menyisakan satu sumber daya pun Ciri kalimat efektif itu biasanya tegas, sedikit, minimalis, jelas, namun berdampak besar. Jadi dari simpulan itulah dari uraian-uraian yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka kita ambil satu kesimpulan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengarnya Dengan kata lain, kalimat efektif itu mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi suatu kalimat itu bisa dikatakan sebagai kalimat efektif jika memenuhi syarat Apa saja syaratnya? Oke, tolong simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Jangan sampai dipercepat, nanti kelewat sedikit sudah beda persepsi. Oke, lanjut saja pada syarat-syarat kalimat efektif Yang pertama adalah kalimat efektif itu harus sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD Syarat kalimat efektif yang pertama ini yakni harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Alias dalam kalimat tersebut harus memenuhi EYD yang tepat mulai dari misalnya penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, dan yang juga memperhatikan kata baku tentunya, dan unsur-unsur apapun yang sesuai dengan EYD. Lalu berikutnya yang kedua adalah sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya tepat atau sistematis, yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar Jadi sehingga suatu kalimat belum bisa disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya amburadul Jadi walaupun sudah menggunakan kata baku atau ejaan yang disempurnakan, tapi jika susunannya kacau maka tidak bisa disebut efektif Oke, urutan kata dalam kalimat itu perlu dibuat sistematis
Jadi sederhana dan mudah dipahami agar tidak membuat pembacanya menjadi pusing ya. Jadi kalimat efektif memiliki susunan yang dimulai dari subjek, predikat, disusul dengan objek ataupun pelengkap dan keterangan ya. Jadi kita sering mengenal dengan istilah SPOK ya, subjek, predikat, objek dan keterangan. Ya, kecuali untuk kalimat tanya dan perintah, maka penempatan subjek dan keterangan bisa dipindahkan sesuai kebutuhan. Itu nanti akan Ibu jelaskan ya pada penjelasan-penjelasan di tabel ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi pada yang ketiga ya. Jadi yang ketiga selain sistematis itu adalah tidak bertele-tele. Penggunaan kata yang ringkas dan jelas juga syarat kalimat efektif ya. Maksudnya di sini penulis tidak perlu membuat kalimat yang bertele-tele dengan menghindari penggunaan kata, frasa atau bentuk lain yang memang tidak perlu ya. Penggunaan kata yang ringkas atau hemat dalam kalimat efektif juga termasuk menghindari pengulangan subjek, menghindari sinonim ataupun memperhatikan kata jamak ya. Ini juga salah satunya ya. Jadi penulis tidak perlu menyebutkan subjek lebih dari satu kali dalam satu kalimat ya. Jadi jangan gunakan kata dan sinonimnya dalam satu kalimat, ataupun jangan menambahkan kata lain yang bermakna jamak bila memang sudah ada ya. Oke, berikutnya tidak ambigu ya. Syarat kalimat efektif berikutnya adalah memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah dipahami, sehingga mencegah pembaca melakukan multitafsir ya. Kalimat yang multitafsir ini disebabkan oleh si pemilihan kata atau susunan kata yang kurang tepat ya. Jadi tolong diperhatikan ya, agar makna dalam kalimat ini bebas dari risiko ambigu, maka susunannya pun perlu dibuat ringkas dan sederhana. Selain itu, penyusunan kata demi kata juga harus sistematis ya, dan mengikuti panduan rumus SPOK tadi. Pastikan pula penulis memakai kata yang baku dan sesuai EYD. Oke, demikian penjelasan Ibu ya, supaya tidak terlalu bertele-tele ya. Ibu sudahkan saja video ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi, masih tetap di Indonesia Asik. Bye.